Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pesawat sederhana. Tujuannya yaitu agar kalian dapat menunjukkan beberapa pesawat sederhana yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kalian dapat menyelesaikan masalah kuantitatif yang berhubungan dengan pesawat sederhana, serta dapat mendeskripsikan hubungan pesawat sederhana dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Nah, pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Pada prinsipnya, yaitu untuk memudahkan melakukan usaha. Dengan adanya pesawat sederhana, maka pekerjaan manusia akan menjadi lebih ringan. Nah, besaran yang kita pelajari pada pesawat sederhana yaitu keuntungan mekanis, lambangnya km, yang dapat diperoleh dari perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa. Secara matematis dirumuskan km sama dengan W kecil di per F, di mana km adalah keuntungan mekanis tanpa satuan ya, W-nya W kecil yaitu gaya beban, satuannya Newton, dan F adalah gaya kuasa, satuannya Newton juga, sehingga satuan km tidak memiliki satuan. Nah, pesawat sederhana yang akan kita pelajari pada materi kali ini yaitu ada tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Kita pelajari yang pertama yaitu tuas atau pengungkit. Coba kalian lihat gambar, itu ada seseorang yang ingin memindahkan batu yang besar karena tidak dapat mengangkatnya. Nah, bagaimana cara memindahkan batu besar itu? Yaitu dengan menggunakan tuas atau pengungkit, yaitu pesawat sederhana yang terbuat dari benda yang keras dan digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Nah, caranya yaitu dengan meletakkan tumpuan pada alat tersebut di antara batu dan gaya. Coba lihat, ini adalah tumpuannya berupa batu kecil ya anak-anak. Nah, lalu hubungannya titik tumpu, beban, dan kuasa pada pengungkit itu seperti apa? Sebelumnya perhatikan. Di sini ada beberapa titik yaitu titik A, O, dan B. Di mana A adalah titik beban, O adalah titik tumpu, dan B adalah titik kuasa. Di titik A atau titik beban terdapat beban dengan gaya sebesar W, dan jarak antara titik A dengan titik O adalah LB atau lengan beban. Kemudian di titik B diberikan gaya kuasa, lambangnya F, dan jarak antara titik B dengan titik O disebut lengan kuasa. Jadi secara matematis dapat dituliskan W kali LB berat, gaya berat dikalikan dengan lengan beban sama dengan gaya kuasa dikalikan lengan kuasa. Nah, keuntungan mekanisnya dapat diperoleh dengan persamaan Km sama dengan W kecil dibagi F atau Km sama dengan LK dibagi LB. Digunakan salah satu tergantung besaran yang diketahui dalam soal. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah jungkat-jungkit dimainkan oleh Andi dan Ali. Andi duduk di bagian kiri sedangkan Ali di bagian kanan. Nah, perbandingan berat keduanya adalah 5:6. Awalnya keduanya duduk 1,5 meter dari titik tumpu. Nah, ketika ingin jungkat-jungkitnya seimbang, maka Andi harus bergeser. Pilihannya ada A, B, C, D. Diperhatikan. Lihat cara pengerjaannya. Pertama, tuliskan besaran-besaran yang diketahui. Setelah itu, gunakan persamaan WX kali LX sama dengan WY kali LY. Karena di sini X dimisalkan Andi dan Y adalah Ali. Masukkan besaran yang sudah diketahui, WX-nya 5, LX-nya ditanyakan, WY-nya 6, LY-nya 1,5 meter. Karena kita mau mencari LX, maka kita pindah luaskan 5. Di sini perkalian jadi pembagian. Sehingga diperoleh LX-nya adalah 1,8 meter. Karena tadi sudah diketahui bahwa mula-mula mereka 1,5 meter dari titik tumpu, maka Andi harus bergeser 1,8 kurangi 1,5 yaitu 0,3. Jadi agar setimbang, Andi harus bergeser sejauh 0,5 meter menjauhi titik tumpu. Pilihannya
jawaban yang B. Kemudian alat-alat yang bekerja dengan prinsip pengungkit, ada gunting, gerobak, kalian bisa lihat pada gambar ya. Itu semuanya berfungsi sebagai alat pembesar gaya, sehingga gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Ada 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama, di mana titik tumpunya yang di tengah-tengah. Kemudian pengungkit jenis kedua yang di tengah-tengah adalah titik beban. Pengungkit jenis ketiga, titik kuasanya yang di tengah-tengah. Kalian bisa perhatikan pada gambarnya dan contoh-contoh alat-alat yang menggunakan ketiga jenis tuas tersebut. Lalu, yang kedua, salah sederhana yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring, contohnya di sini sebagai tangga, agar kita bisa naik ke atas ya, yang dibuat dengan kemiringan tertentu. Alat yang menggunakan bidang miring sebagai prinsipnya ada papan miring untuk menaikkan truk, menaikkan maksudnya box ke atas truk, gergaji, skrup, kampak. Ada seluncuran dan jalan di pegunungan, dibuat miring. Nah, secara matematis, bidang miring itu dapat dirumuskan W, gaya beratnya, dibagi dengan tinggi bidang miring, dikali dengan tinggi bidang miringnya itu sama dengan gaya untuk memindahkan benda tersebut, dikali panjang bidang miringnya, S-nya. Untuk mencari keuntungan mekanisnya, diperoleh dengan persamaan Km sama dengan W per F sama dengan S per H. Kalau tadi tuas itu LK per LB, di sini yang bidang miring itu S per H. Lihat keterangannya ya. Nah, khusus untuk skrup itu Km dapat diperoleh dengan 2Pi kali F dibagi D. Dengan L adalah jari-jari lengan gaya pembesar skrup, D-nya diameter skrup, dan Pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Lihat contoh soalnya. Heri dan Budi menaikkan kayu dengan truk menggunakan bidang miring. Jika panjang bidang miring adalah 3 meter, berarti ini S ya. Tinggi truknya adalah 1,5 meter atau H. Besar gayanya yang diperlukan adalah 1000 Newton. Nah, yang ditanyakan, besar gaya yang ditanyakan itu berapa? Kayunya itu beratnya 1000 Newton. Kita tuliskan besaran-besaran yang diketahui terlebih dahulu. S 3 meter, H-nya 1,5 meter, W-nya 1000 Newton. Kita tulis persamaannya, W kali H sama dengan F kali S. Masukkan besaran yang sudah diketahui. W-nya 1000, H-nya 1,5, F-nya ditanyakan, S-nya 3. Maka untuk mencari F, kita pindah ruaskan 3 perkalian menjadi pembagian, sehingga diperoleh F sebesar 450 Newton. Jadi, besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kayu tersebut adalah 450 Newton. Yaitu pilihan jawaban yang D. Itu ya anak-anak. Bisa kalian pelajari lagi. Kita ulas sebentar dari depan. Nanti ada ini persamaan bidang miringnya. Alat yang bekerja dengan bidang miring. Ini jenis-jenis tuas. Jenis pertama, kedua, ketiga, beserta contoh-contohnya dan cirinya. Kalau titik tumpu di tengah itu jenis pertama, titik beban yang di tengah jenis kedua, dan titik kuasa yang di tengah itu jenis ketiga. Terus ada ini alat-alat yang bekerja dengan dengan tuas. Contoh soal tuas. Hubungannya ini persamaan pada pengungkit atau tuas. Nah, untuk pesawat sederhana katrol dan rute berporos kita akan bahas di video selanjutnya. Demikian penjelasan untuk pesawat sederhana khususnya untuk tuas atau pengungkit dan bidang miring. Semoga kalian memahaminya. Sekian dari Bu Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.